besar anugerah-Mu. Kaum wanita, kaum ibu yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, saat ini kita akan kembali menerima berkat firman Tuhan. Dan saat ini kita mengambil dan mengangkat satu tema bahwa sesungguhnya wanita itu adalah kawan sekerja Allah. Kita melihat dari kitab Titus pasal 2 ayat yang ketiga secara khusus. Saya bacakan untuk kita sekalian. Demikian juga perempuan-perempuan yang tua, hendaklah mereka hidup sebagai orang-orang beribadah. Kita berdoa. Inilah kami ya Bapa yang rindu akan firman-Mu. Biarlah Engkau yang menguasai, memampukan kami dengan kuasa Roh Kudus-Mu, sehingga firman berkat ini dapat kami terima dan menjadi hidup dalam kehidupan kami. Secara khusus kami sebagai kaum wanita, kaum ibu. Dalam Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Demikian juga perempuan-perempuan yang tua, hendaklah mereka hidup sebagai orang-orang beribadah. Mungkin kita pernah mendengar satu keluhan di mana ada seorang wanita yang sedang mengandung. Dia keluar dari kamar bersalin. Dari hasil pemeriksaan terlihat dari raut wajahnya dia kecewa. Di saat ditanya, "Mengapa kamu sepertinya sedih?" Dia menjawab, "Ternyata anak yang kukandung ini adalah berjenis perempuan. Bagaimana nantinya kalau tahu suamiku? Bagaimana nantinya ketika dia hadir? Aku hidup di tengah-tengah lingkungan budaya. Aku hidup di tengah-tengah lingkungan umum yang cenderung menempatkan anak laki-laki lebih utama, prioritas dibandingkan dengan anak perempuan. Saya khawatir bagaimana tanggapan keluarga besar terhadap bayi yang aku kandung ini." Kaum ibu yang terkasih, ternyata benar, seringkali wanita dianggap lebih rendah dari kaum pria. Tidak tertutup kemungkinan kadangkala kita jumpai hak-hak wanita itu sangat terbatas. Mungkin malah berada di kontrol bawah suami yang sepenuhnya mengatur. Kaum ibu yang terkasih, ini baru satu cerita. Ada ungkapan kekecewaan yang lain dari seorang wanita. Dia mengatakan, "Saya menyesal berumah tangga. Saya merasa terpukul. Kalau tahu seperti ini saya tidak akan berkeluarga." Ada pertanyaan, mengapa? Mengapa kamu menyesal? Mengapa kamu terpukul? Wanita ini menjawab, "Ternyata setelah saya berkeluarga, saya menikah, segala sesuatu itu sangat terbatas. Saya tidak bisa lagi berjumpa dengan teman saya. Saya pergi bersama dengan mereka di waktu senggang pun tidak diperkenankan. Walaupun dan itu adalah teman karib saya, wanita juga. Wajar saya terpukul. Saya harus tetap berada standby di rumah. Atur itu rumah tangga. Atur itu segala sesuatu yang ada di dalam rumah. Itu tugasmu. Saya tidak boleh melakukan apapun kalau tidak bersama dengan suami saya. Memang saya menikah dan dinikahkan, yang sebelumnya saya tidak mengenal suami saya. Tapi inilah kami kaum wanita harus menerima permintaan
Sepertinya kami wanita adalah satu kewajiban mengikuti kemauan orang tua. Dan itulah yang saya alami menikah tanpa mengenal. Kaum ibu yang terkasih, sepertinya wanita ini tidak punya hak untuk menolak. Kalau demikian adanya, apakah seperti itu pandangan Tuhan? Serendah itukah wanita di mata Tuhan? Kaum ibu yang terkasih, sebenarnya wanita itu memiliki tempat yang terhormat. Tidak dipandang sebagai warga yang berbeda dengan laki-laki. Kita perhatikan, bukankah ciptaan Tuhan dan di mata Tuhan itu sama? Ketika kita melihat, membaca kitab Kejadian di awal penciptaan, ketika Adam hidup seorang diri, Allah melihat tidak baik dan Allah katakan, aku harus menciptakan, menghadirkan seorang wanita bagi Adam, bagi laki-laki. Tidak baik. Aku akan memberikan seorang wanita dalam posisi sebagai penolong. Penolong yang sepadan. Bukan di bawah, tetapi sepadan. Bukan di atas, tetapi sederajat. Kata penolong oleh Allah dalam firman-Nya. Ini menunjukkan begitu pentingnya arti wanita. Jelas posisi wanita. Jelas tujuan Allah menciptakan wanita. Dan diperjelas. Ada satu pesan yang penting buat wanita saat ini secara khusus bagi kaum ibu. Dalam kitab Titus dikatakan, demikian juga hai kamu perempuan-perempuan tua, hendaklah hidup sebagai orang-orang beribadah. Ada tugas yang sungguh indah di mata Tuhan. Ada tugas yang mulia. Bahwa wanita ini memiliki peran penting dalam kehidupan. Dalam kehidupan dalam arti bahwa segala sesuatu itu sebenarnya tergantung bagaimana dan sejauh mana perempuan itu mengambil peran di dalamnya. Termasuk di dalam keluarga. Karena itu dilanjutkan oleh kitab Titus ini. Janganlah kamu wanita pernah memfitnah. Jangan menjadi hamba anggur. Kamu wanita, sebagai dalam ayat selanjutnya, cakap mengajarkan hal-hal yang baik. Hiduplah bijaksana, mengasihi suami, sehingga suami mengasihimu. Hiduplah taat dan baik hati kepadanya. Kaum ibu, kaum wanita gereja metodis yang terkasih secara khusus, dari apa yang dipesankan, yang disampaikan oleh kitab Titus ini sebenarnya sudah sangat-sangat jelas bahwa peran kemuliaan yang kita hadirkan bukan semata tugas kaum pria. Itu adalah juga tugas kita, tugas kaum ibu. Kaum ibu yang mengambil alih di dalamnya. Wanita bukanlah diciptakan tanpa arti. Sebagaimana kalau kita lihat, wanita diciptakan bukan lebih rendah dibandingkan ciptaan yang lain, terutama kaum laki-laki. Kaum ibu yang terkasih, wanita memang benar dalam berbagai adat budaya kadangkala dipojokkan karena status. Tetapi wanita di mata Allah di dalam kekristenan, dia dihadirkan
sebagai penolong. Apa jadinya dunia ini tanpa wanita? Sepertinya bisa dikatakan akan keringlah kehidupan itu. Bayangkan ketika hidup tanpa didampingi seorang ibu, tanpa didampingi oleh wanita. Apa jadinya? Apakah kita dapat menikmati kehidupan? Apakah ada warna-warna kehidupan? Karena itulah sesungguhnya wanita itu memiliki arti yang sangat mendalam. Saya ingin mengatakan, bersyukurlah kaum ibu menjadi seorang wanita. Bukankah di dalam firman Tuhan kita banyak menemukan kisah-kisah kehidupan wanita yang memiliki peran penting, peran utama menyampaikan suara Allah. Ini artinya Allah sangat-sangat menghargai wanita. Ini artinya juga Allah menempatkan wanita sebagai mitra Allah sendiri dalam kehidupan. Menarik, gak ada dikatakan sorga di telapak kaki Bapa. Tapi apa? Pepatah mengatakan sorga berada di telapak kaki itu. Satu kehormatan diberikan kepada seorang ibu, kepada wanita. Karena itulah bagaimana kehormatan itu dijaga, bagaimana kehormatan itu dihadirkan. Titus katakan, hiduplah beribadah. Hiduplah beribadah. Jauhilah pembicaraan yang tidak penting. Jauhilah segala sesuatu yang tidak penting. Tidak berarti menghambat, tidak berarti menutup ruang gerakmu, tapi ada hal-hal yang engkau harus jauhi. Ada hal-hal yang engkau harus lakukan. Taat, berbaik hati kepada suami. Disitulah engkau dihormati. Disitulah engkau dihargai. Disitulah engkau dihadirkan Allah untuk berbuat. Kehidupan keluarga terletak di mana engkau berperan. Kehidupan gereja terletak sampai sejauh mana engkau memberikan hati. Bersyukurlah engkau sebagai wanita, karena Allah menempatkan engkau sebagai kawan sekerja, sebagai penolong. Kaum ibu yang berkasih, firman Tuhan bagi kita pada saat ini, biarlah menguatkan kaum ibu. Ternyata di mata Allah engkau sangat berharga. Engkau sangat memiliki peran penting menghadirkan kerajaan Allah dalam hidup, dalam keluargamu. Jadilah wanita yang beribadah sehingga engkau berbuat baik kepada kehidupanmu. Selamat menjadi wanita, selamat menjadi kawan sekerja Allah. Engkau sungguh mulia. Tuhan memberkati. Kita berdoa. Biarlah kuasa-Mu ya Tuhan, yang memampukan kaum ibu gerejamu ini berperan menjadi mitra kawan sekerja Allah. Kehadiran mereka sungguh mulia. Kehadiran mereka sungguh terhormat. Jadikan mereka sebagai kaum wanita, kaum ibu yang beribadah. Dari apa yang mereka lakukan, mereka menjadi saksi yang sungguh indah, menghadirkan kerajaan Allah di tengah-tengah keluarga, di tengah-tengah kehidupan. Mampukan mereka ya Bapa untuk menghadapi segala pergumulan yang kadangkala mungkin memojokkan mereka sebagai kaum wanita. Mampukan, kuatkan mereka yang mungkin mereka diperhadapkan, direndahkan. Tapi di mata Tuhan, mereka sungguh berharga. Mereka dihadirkan wanita
diciptakan sebagai penolong yang sepadan, kawan sekerja Allah. Dalam Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Tuhan memberkati.